firman Allah dan yang dengan nyata melakukan memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Maranatha, sambut Dia, Sang Raja semesta. Maranatha, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Maranatha, sambut Dia, Sang Raja semesta. Mari sama-sama bilang Maleaki. Kurang kompak. Maleaki. Artinya apa? Utuh. Itu diambil rootnya, akar katanya secara lebih general, lebih umum. Malakia. Sama-sama bilang Malakia. Sekali lagi Malakia. Maleaki, Malakia. Utusanku, utusan siapa Bapak Ibu? Tuhan. Coba lihat ayat pertama kita. Maleaki 3 ayat 1. Lihat. Ya. Coba sama-sama bilang, lihat. Bilang kiri kanannya, lihat, lihat. Kadangkala kita nggak melihat, mata terbuka, pendengaran masih dimampukan untuk mendengar. Sekarang bukan saja yang sepuh, yang muda aja bisa, karena pakai itu terus tuh, apa namanya Bapak Ibu? Headphone itu. Ya, anak muda sekarang problemnya earsnya ini. Tapi ini bicara iman kan? Lihat, sekali lagi, lihat. Bilang kiri kananmu, lihat, lihat. Ayo, biar terasa ini firmannya. Kita lanjut. Aku menyuruh utusanku, K besar, itu berarti Allah. Ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Jadi kalau kembali ke Maleaki, kalau kembali ke Malakia, itu artinya ada yang diutus. Sebetulnya kalau menurut catatan Biblika, semua nabi-nabi di konteks perjanjian lama itu diutus. Diutus siapa? Tuhan. Sebutannya konteks perjanjian lama Yahweh. Tetapi kalau ini kita tarik kepada konteks perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Mesias. Kita teruskan. Tiba-tiba, ini dia. Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Berarti sebelumnya ada kehampaan. Menurut catatan tafsir ada kekosongan. Ada kegalauan kalau bahasa anak muda sekarang. Ada yang empty, bukan lagi mulai tergerus tapi kosong. Kenapa Bapak Ibu? Konteks Maleaki itu umat memandang bahwa Allah nggak bikin apa-apa. Lalu itu jadi excuse, alasan umat jemaat Israel, umat biji mata. Bapak Ibu, konsep kemah suci mungkin sudah pernah tahu. Itu bentukan arsitektur atau konsep bangunannya adalah di depan itu yang namanya serambi. Apa? Serambi. Kalau di konteks perjanjian baru turunnya urapan Roh Kudus, ya.
Mereka di dalam diurapi seperti ada lidah-lidah api, murid-murid Tuhan Yesus. Di luar dengar suara gemuruh angin. Lalu Petrus keluar, dikatakan Petrus berkata kepada banyak orang bersaksi tentang turunnya Pentakosta, Roh Kudus di serambi sinagog. Itu pelataran. Lebih baik satu hari. Itu serambi. Daripada 1000 hari. Lalu kalau masuk lebih dalam setelah serambi pelataran ada yang namanya ruang kudus. Kudos kalau bahasa Ibrani akarnya, aslinya. Kudos, ruang kudus. Disitulah ada imam-imam. Ini sebelum kita lanjut ayat ini, ya, pemaknanya supaya dalam, lebih kuat. Imam-imam itu yang menerima persembahan kita sebagai umat. Bapak Ibu, Anda dan saya nggak boleh masuk ke tempat kudus ini. Kita hanya boleh di mana tadi yang pertama, pelataran. Jadi kita bawa kambing, mungkin juga yang lebih besar, lembu, sapi, jantan yang bagus, domba yang bagus, atau burung. Harga burung bisa lebih mahal daripada seorang budak. Anda bayangkan bagaimana harga domba, Anda bayangkan bagaimana harga kambing. Budak manusia, ya. Budak hamba itu bisa lebih rendah harganya. Harga beneran, harga aktual secara finance, ya, dan juga nilai yang dipandang itu manusia loh, ya. Itu bisa lebih rendah harganya daripada apa tadi, seekor burung Itu kenyataan yang terjadi. Itu yang kalau bicara soal reformasi dan seterusnya bapak-bapak gereja. Kita kembali ke konteks ini. Imam-imam menerima, lalu disitulah sebelum masuk bagian yang lebih dalam ada mesbah. Mesbah inilah yang tempat segala sesuatu yang kita persembahkan tadi disembelih. Kadang dagingnya juga dipersembahkan, tapi khususnya apanya? Darah. Kalau apinya dan asapnya naik ke atas langsung, maka diyakini seperti waktu konteks Kain dan Habel, Allah berkenan. Kalau apinya dan khususnya asapnya kemana-mana, ambiar, itu diyakini Allah nggak berkenan. Satu lagi, serambi pelataran, Maha Kudus, ada bagian yang lebih dalam yang namanya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Di ruang kudus hanya ada imam-imam, banyak imam-imam. Tapi di ruang Maha Kudus cuma satu imam. Inilah yang disebut, yang kita kenal sampai dengan konteks perjanjian baru. Namanya apa Bapak Ibu? Imam besar, betul. Imam besar. Yesus ditarik dengan sebuah konsep spiritual iman bahwa dialah imam besar kita. Artinya apa? Artinya apa? Ini dia yang kita mau tangkap substansinya dengan sebentar kita akhiri ayat ini. Dari Maleaki. Dari konteks umat Tuhan yang canggih banget cari alasan untuk tidak menyembah Allah. Karena berkata Allah gak bikin apa-apa. Yahweh gak ada kasih berkat sama kami. Gak ada kebaikan-kebaikan buat kami. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Anda dan saya ditarik langsung. Ya, bukan menggampangkan, bukan gampangke, tidak. Tapi ada kekuatan yang melayakkan Anda dan saya yang tidak layak karena dosa. Apa? Sekali lagi, karena apa? Karena dosa kita cuma harus hanya bisa di pelataran. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus tarik masuk sampai dengan ruang Maha Kudus.
Anda dan saya layak diselamatkan. Anda dan saya layak untuk nanti pada waktunya bahkan kita bersatu kembali. Kalau pengumuman orang meninggal dunia, makanya apa? Telah kembali ke rumah Bapa bisa mengerti sekarang. Itu Maha Kudus kita. Tidak ada kertak gigi. Tidak lagi ada tangisan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Yang ada adalah sukacita. Mana sukacitanya? Senyumannya mana? Kenapa mukanya kaku banget dari tadi saya lihat ya? Hah? Ya. Jadi masuk Advent itu bukan sedih Bapak Ibu. Bukan enggak. Saya berdoa Anda jadi Maleaki zaman now. Ya. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudara kita semua jadi apa tadi? Malakiah. Kita terusin dulu. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu. Jadi Maleaki tidak curi kemuliaan Tuhan Yesus Mesias, Mesaya. Dia menghadirkan Yesus Kristus di bagian firman Tuhan ini. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu. Sesungguhnya, apa di sana? Ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Tadi seperti Mazmur yang kita nyanyikan, bagus banget. Ya, yang pertama, berita Advent dari siapa? Ibu bapak sekali lagi. Yang artinya apa? Waktu kita bilang utusan, itu berartinya ini aku Tuhan. Utuslah aku, ini kami Tuhan. Pakailah kami. Oleh karenanya mari Bapak Ibu Saudara-saudara berjaga-jaga. Waspada. Ya. Mari masuk di dalam keheningan, di tengah kesibukan, keriuhan, goda, rayu, tekanan dunia. Ada yang datang ke sini marah-marah? Biasanya kalau ibadah jam 6 jarang lah ya. Kalau makin siang nanti yang katanya jam prime time berikutnya mulai deh. Kalau makin siang biasanya makin banyak godaan, makin banyak tekanan. Perhatikan aja. Betul? Iya. Ibu bapak pasti biasa datang jam 6 ini, benar? Mungkin ada dari antara kita yang memang harus habis ini mungkin ada aktivitas, mungkin mau dengan family. Bagus, monggo, itu bagus sekali, harus. Tapi saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengan kesadaran penuh. Kesadaran itu penting untuk pertumbuhan iman. Sekali lagi, catat, serap, dengan urapan Roh Kudus, kesadaran di dalam Tuhan Yesus Kristus itu penting untuk apa? Pertumbuhan iman. Kesadaran akan apa Pak Lusindo? Apa Bapak Ibu? Akan KASIH Tuhan. Kasih. Jadi lihat, DOSA sekarang harus diganti dan memurnikan DOSA itu dan menjadi iman pengharapan dan dengan apa? KASI apa Bapak Ibu? Kasih. Ayo bersyukur. Mana tangannya? Yuk, saya senang yang begini. Mana tangannya Bapak Ibu? Itu gambar gereja kita, analogi kita semua, persekutuan orang percaya. Saya mau kasih B, ada 3 B. Yang pertama adalah bersyukur. Sama-sama bilang. Ya, kita ulang, gak apa-apa. Bersyukur, bersekutu. Salam dong kiri kanannya, udah dari awal saling lihat kok. Ya, oh jauh Pak, jauh, iya samperin. Khususnya yang lebih muda jangan diem aja.
Kalau dia nggak mau salam saya tidak mau salam dia. Waduh, ayo dimurnikan yang begitu. Kalau dia tidak dada duluan, saya nggak mau dada duluan. Aduh, jangan begitu. Mau tua, mau muda, mau kita senior atau dia junior atau apalah. Jabatan fungsional, angka gaji, kemampuan finansial, deposito kita apa. Semua sama di hadapan Tuhan. Yuk kita ulang lagi. Apa tadi? Bersyukur, betul sekali. Bersekutu, disalam. Ya amplop. Aduh, ini dilonggarin nih, murmurnya dilonggarin. Nggih? Bisa nggih? Bisa nggih? Ayo, jangan bilang bisa aja. Yang dalam ruangan juga tuh ya. Iya. 3, nanti ada B yang terakhir. 2, bareng-bareng. Yo. Bersyukur, bersekutu. Ya, kan enak. Bisa alami pemurnian Tuhan. Orang-orang di dekat kita, keluarga khususnya, tetangga kita, RT RW, kehidupan sosial masyarakat, pelayanan kita di gereja Tuhan di Beringin ini, itu memurnikan. B yang terakhir, berbagi. Waktu Anda bilang berbagi, saya kasih waktu 1 menit dalam khotbah reflektif, khotbah ini. Ayo ngobrol sama orang, monggo silakan pilih yang kiri atau yang kanan. Boleh lihat sekarang mau kiri mau kanan. Nah, janjian dikit-dikit lah. Ya. Pesen loh, pesen. Ya. Sama kamu loh ya. Nggak apa-apa ya. Tua muda sama saja. Apa yang mau kita lakukan? Jadi waktu bilang bersyukur, bersekutu, lalu apa tadi? Berbagi. Saya mau Anda ngobrol pagi hari ini 1 menit. Ceritakan seperti Maleaki bawa pesan akan Adventus. Bahwa akan ada utusan, ada kebaikan Tuhan, ada kasih Tuhan. Ceritain kebaikan Tuhan, kasih sayang Gusti Yesus Kristus dalam hidupmu pribadi dan keluarga. Yang sakit disembuhkan, Tuhan kasih solusi dan sebagainya. Bisa? Oke, kita siap. 3B. Mari, bawa pulang. Mana tangannya? Susah banget sih tangan gini aja. Aduh. Ya. Saya sengaja memaksa dalam tanda kutip ya, supaya kita nikmati pesan Adventus. 1, 3B. 2, ya. Bersyukur. Berbagi, ya berbagi dulu, sampun, yuk, ulang, saya salah. Aduh, pendeta juga manusia ya, maaf. 1, 2, 3B, ya, bersyukur, bersekutu, ya, keren. Yang ketiga apa? Berbagi. Silakan ngobrol di gereja. Ayo. Jangan ngobrol di luar, di gereja. Ayo. Ceritain kebaikan Tuhan, bagikan, ya, saksikan. Ayo, mulai dari gereja. Biar kita merasakan pemurniannya. Ya. Ceritakan kasih Tuhan. Bagikan kasih sayang, kasih karunia Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Silakan. Monggo. Masih ada waktu. Jangan lihat saya, nggak usah lihat saya. Waduh, indah. Ya. Ya. Sampun? Sudah. Coba lihat muka kita lebih sumringah, benar? Iya, datang tadi. Aduh. Orang juga ngeri deketin Bapak Ibu. Ya? Dunia sudah sarkas Bapak Ibu. Dunia makin keji. Betul? Iya. Ada anak yang masih belasan tahun membantai keluarganya. Coba itu. Sampai hari ini kita nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Terjadi ya? Terjadi Bapak Ibu. Hah? Ada oknum, saya bilang oknum loh ya.
oknum polisi itu membunuh ibu kandungnya sendiri loh. Kalau mau jadi polisi kan di Semarang ini ada tempat pendidikan polisi, betul? Iya. Pendidikannya nggak main-main itu. Jangankan pendidikannya, mau masuk aja nggak main-main. Tapi kok yuk bisa ya terjadi? Terjadi. Sekarang judi online di mana-mana. Halo? Ada yang kena judi online di sini? Bu, Pak, dengan rendah hati nanti pulang nggih. Coba lihat lagi handphone anggota keluargamu. Oh, berarti ada, Pak? Enggak, bukan itu maksudnya. Enggak nuduh, coba cek dengan kasih. Mungkin anak-anak kita, mantu kita atau cucu-cucu kita, ya, anak, mantu, cucu-cucu kita enggak sadar bahwa yang kelihatan game, dia bentuknya game, Bapak Ibu. Itu judi online. Bapak Ibu, saya berkonsultasi sama 2 ahli yang jago membuat algoritma, ya istilahnya mereka algoritma. Jadi judi online itu belakangnya pembuatannya namanya algoritmanya. Algoritmanya memang membuat sudah pasti nggak bakal enggak. Bahwa siapapun yang ikut judi online pasti kalah. Pasti kalah. Jangan mimpi menang. Bohong. Manis dia, cantik dia. Cuman game. Oh ini murah, cheap ini.